semuanya kita lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama berdiri. Kita mau siapkan hati dan kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Berikan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu
seorang pun juga seperti Engkau Yesus. Maka dari itu Tuhan, kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Dan kami merasa beruntung kalau kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Dan kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, kalau Engkau sudah memilih kami menjadi umat Engkau. Kami boleh mengenal Engkau Allah yang baik. Kami boleh mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau. Saat ini kami datang kepada Engkau. Dan Engkau tahu melihat setiap hati kami yang datang. Dan kami percaya kepada Engkau. Kalau kami datang kepada Engkau tidak akan pernah sia-sia di hadapan Engkau. Engkau menyediakan berkat khusus untuk hidup kami saat ini Tuhan. Berkati kami dengan sukacita-Mu. Berkati kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Di saat kami memuji Engkau, di saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Engkau memberkati kami dengan sukacita. Engkau memberkati kami dengan damai sejahtera, sehingga kami boleh selalu merasakan kasih kuasa Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan saat ini. Kalau kami boleh datang kepada-Mu, masih diberikan kesempatan untuk memuji-Mu, diberikan kesempatan untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu pada saat ini yang ada di gereja-Mu maupun yang ada di rumah, kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau memuji, mengagungkan nama Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Di situ Roh-Mu bekerja. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan. Sekali lagi sama-sama katakan. Berikan nama Tuhan kita. Haleluya. Sorak-sorai yang berikan haleluya. 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 Terima kasih. Kita mau tetap bangkit berdiri saudara, amin. Kita mau meninggikan Tuhan, amin. Karena nama Tuhan adalah nama yang berkuasa atas hidup kita, amin. Katakan haleluya. Haleluya. Nama Tuhan berkuasa atas kita, haleluya. Kita mau tetap bersorak-sorai kepada Tuhan, amin. Haleluya. Yuk kita mau bertepuk tangan sama-sama. Yes, haleluya. Amin. Haleluya. Nama Tuhan.
kami hanya Engkau. Harapan kami seperti Saul. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau mau berkenan menjadi pengharapan kami yang utama di dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi satu masalah, tantangan, pencobaan, hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami percaya kami akan aman di dalam Engkau. Tuhan, sistem dunia ini tidak membuat diri kami aman. Sistem kesehatan dunia ini tidak membuat diri kami aman. Sistem politik dunia ini tidak bisa membuat kami aman. Sistem ekonomi dunia ini tidak membuat diri kami aman. Bertambah menjadi khawatir, bertambah menjadi kami menjadi orang-orang putus asa. Tetapi Tuhan, ketika kami meletakkan kepercayaan iman kami kepada Engkau, kami percaya di dalam-Mu kami aman. Haleluya. Sungguh karena kuasa-Mu yang tidak terbatas selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini waktu yang terbaik. Sebentar kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Kami percaya Engkau sabda firman yang sejati akan menyampaikan firman-Mu, akan mencurahkan isi hati-Mu bagi kami hari ini, supaya kami menjadi bagian dari anak-anak-Mu yang hidup memperhatikan firman-Mu, yang hidup berdasarkan dengan firman-Mu, sehingga kuasa Allah yang tidak terbatas bukan hanya kami lihat, bukan kami hanya percayai, kami alami, kami hidupi, dan kami saksikan kepada banyak orang. Firman-Mu akan disampaikan. Oleh karena itu hamba-Mu dan seluruh umat Tuhan akan diurapi oleh Roh Kudus pada hari ini, sehingga kami mengerti dan diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bisa lihat temannya satu dengan yang lain, lambaikan tangan. Haleluya. Tuhan memberkati. Silakan berkembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Salam semangat. Haleluya. Bersukacita kita bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara kepada kita semua tentang kuasa Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Kuasa Allah yang tidak terbatas. Kalau kita mempelajari Alkitab, maka kita bisa melihat salah satu hal yang sangat esensi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu tentang Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa dinyatakan dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru, dan kita bisa melihat bahwa Allah yang Maha Kuasa itu digambarkan dengan keberadaannya, kuasanya yang tidak terbatas. Kuasa Allah yang tidak terbatas, bagaimana itu hadir di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kuasa Allah yang tidak terbatas itu ada dalam kehidupan nabi-nabi, hakim-hakim. Bahkan ketika masuk di dalam pelayanan Yesus Kristus, bagaimana kuasanya itu menyertai luar biasa. Dan kita bisa melihat secara khusus tentang kitab Kisah Para Rasul yang memberikan gambaran sangat lugas tentang kuasa Allah yang dinyatakan. Keberadaan kuasa Allah yang tidak terbatas itu manakala awalnya Yesus menyatakan bahwa aku akan pergi kepada Bapa, tetapi aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu pertanyaan yang mesti kita jawab pada hari ini, dan ini menjadi gambaran iman kita bahwa kita ada di dalam kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Amin. Vernon Graham mengatakan demikian. Maka saat persoalan hidup begitu menekan, saat kita menghadapi persoalan besar seperti Laut Merah,
Berserulah kepada Allah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan menahan semua benda di tempatnya. Dan ingatlah bahwa tiada suatu hal yang mustahil jika kita bersama dengan Allah yang Maha Kuasa. Perhatikan baik-baik, tidak ada hal yang mustahil jika kita bersama dengan Allah yang Maha Kuasa. Ini artinya kalau kita hidup di dalam kuasa Allah yang tidak terbatas, maka kita bisa mengatakan sama-sama tidak ada yang mustahil. Semuanya kita bisa alami. Sebab itu kita percaya dalam kehidupan kita, kuasa Allah lebih besar daripada masalah terbesar kita. Jadi kita harus memahami hal ini dengan baik. Kalau sedang menghadapi sebuah persoalan dalam kehidupan kita, sebesar apapun persoalan itu, kalau kita sedang menghadapi sebuah penderitaan, seberat apapun penderitaan itu, kalau kita sedang menghadapi suatu penyakit seperti penyakit ini berat sekali, seperti nggak ada dokter deh yang bisa mengobati, tidak ada obat deh yang bisa untuk menyembuhkan sakit ini. Tetapi saya mau mengatakan bahwa Allah kita dengan kuasanya lebih besar dari segala hal yang kita alami. Nah, bagaimana tanggapan kita dengan kuasa Allah yang tidak terbatas itu? Yang pertama adalah hidup dalam kuasa Allah. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini sangat terkenal sekali, dan acap kali banyak orang hanya menyampaikan mengenai salah sudut pandang berkenaan ayat ini adalah kita akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Benar. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa dari kata kuasa dalam ayat ini luar biasa. Kata kuasa yang digunakan di sana adalah kata dunamis dalam bahasa Greka atau Yunani, dari akar kata dinamit. Nah, kalau kita memahami kata dinamit, tentunya bisa memahami bahwa ini adalah sebuah benda untuk meledakkan batuan besar atau bukit batu. Biasanya digunakan untuk proyek pertambangan. Jadi kekuatannya luar biasa di dinamit. Dunamis inilah yang membuat para murid mampu melakukan perkara-perkara besar dan luar biasa. Kalau ada dunamis, ada kuasa Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Kita mengalami dan hidup dalam kuasa Allah, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Orang bisa melihat ini orang disertai oleh kuasa Allah enggak? Orang bisa lihat ini sepertinya orang punya power of God enggak? Orang bisa lihat perkataannya orang ini mengandung kuasa Allah enggak? Orang lain bisa lihat kita apakah tindak tanduk orang ini ada di dalamnya kuasa Allah yang menyertai enggak? Percayalah, hidup kita akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, karena kuasa Allah nyata dan bekerja dengan aktif dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat bagaimana Petrus yang hidup dalam kuasa Allah. Siapakah Petrus itu? Siapa Simon Petrus itu? Sebelum Yesus disalibkan, bukankah dia bisa dikategorikan sebagai seorang yang penakut? Bisa dikategorikan sebagai seorang pengkhianat? Bukan saya, itu Petrus yang lain. Saya nggak kenal pada waktu Yesus ditangkap dan akan disalibkan. Hanya seorang ibu yang sedang menyapu. Bukankah engkau Simon Petrus, orang Galilea itu? Oh bukan saya. Dia takut ditangkap juga dan disalibkan. Tetapi memang akhirnya dia bertobat, mengakui tentang hal itu. Dan ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus,
kuasa Allah ada dalam kehidupannya. Mari kita bisa lihat, dia melayani luar biasa, dia hidup luar biasa, hidup dalam kuasa Allah. Bahkan tidak ada catatan di dalam perjanjian lama nabi-nabi yang disertai oleh kuasa Allah yang hebat seperti Petrus. Bayangannya waktu jalan, orang-orang yang sakit kena bayangannya menjadi sembuh. Wow, dahsyat luar biasa, dahsyat banget Petrus ini ya. Karena apa? Kuasa Allah. Orang yang penakut bisa diubahkan oleh karena gara-gara kuasa Allah. Yang saya mau katakan hari ini buat kita semuanya, kalau kita hidup di dalam kuasa Allah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Amin. Bisa menjawab. Kuasa Allah itu bisa menjawab dunia pendidikan. Oh, saya bisa melihat bagaimana anak-anak yang sederhana, yang terbatas dalam pikirannya, maka dulu yang disebut sebagai IQ-nya jongkok, ya, ngitung 1 tambah 1 dia pusing katanya. Pak, aku pusing Pak, 1 tambah 1 apa? Maksudnya matematika pusing. Tapi kalau anak ini hidup dalam kuasa Allah, dia belajar, dia berdoa, ya, dia berupaya. Waktu lulus, justru dia akhirnya ranking nomor 2 di sekolahnya. Wah, luar biasa bukan? Saya mengenal seorang yang sederhana, jemaat yang sederhana, berdagang. Awalnya, maaf, dia mengatakan saya tidak makan genteng sekolahan. Jualannya sederhana, tapi karena orang ini hidup dalam kuasa Allah, banyak pelanggannya. Bahkan hitungan matematikanya, oh saya kalah. Kenapa bisa begitu? Karena kuasa Allah. Haleluya, haleluya. Orang yang masuk ke pedalaman Kalimantan sama sekali tidak belajar bahasa Dayak, tetapi karena kuasa Allah yang menyertainya dan dia berupaya dengan keras hidup dalam kuasa Allah, dia 100% bisa bahasa Dayak. Sekali lagi saya mengajak, yuk kita semua hidup dalam kuasa Allah. Amin. Jangan hidup dalam kuasa pimpinan kita. Jangan hidup dalam otoritas kuasa orang yang ada di atas kita. Kuasa otoritas manusia itu terbatas, tetapi kuasa Allah tidak terbatas. Yang kedua, apa tanggapan kita dengan kuasa Allah yang tidak terbatas? Tidak hanya hidup dalam kuasanya, tetapi bersaksi dengan kuasa Allah. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebetulnya kalau mau jujur, saya menjelaskan kepada semua kita bahwa tidak hanya Petrus yang takut. Hampir mayoritas seluruh murid dan Yesus itu takut. Apalagi saat Yesus disalibkan dan saat Yesus mati, mereka lupa dengan pesan Yesus bahwa 3 hari kemudian akan bangkit. Kenapa? Buktinya saya mengatakan mereka semua takut. Hampir setiap hari mereka memang rajin berdoa, rajin bersekutu, novenden, berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah orang percaya yang lain, murid-murid yang lain, jemaat yang lain. Tetapi waktu mereka mau berdoa di rumah itu, pintu jendela ditutup rapat-rapat. Kenapa? Takut kalau ketahuan dengan orang Romawi ditangkap juga, diseret dan disalibkan. Karena saat politik, ya, hukuman yang diterima oleh Yesus itu pasti bisa akan menyangkut ke anak buahnya, ke orang-orang pengikutnya. Dan kita bisa melihat ini menjadi satu ketakutan yang besar bagi murid-muridnya juga. Tetapi pada waktu murid-murid itu menghalangi, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Sesuatu hal yang luar biasa, ada perubahan yang luar biasa.
Awalnya mereka diam-diam, sembunyi-sembunyi bersaksi tentang Yesus, bahkan menghentikan kesaksian mereka. Tetapi ketika kuasa Allah itu datang ke dalam kehidupan mereka, mereka berani bersaksi. Bisa dikatakan, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, mereka nggak sembunyi lagi, muncul dari persembunyiannya, dan mereka terbuka apa adanya. Ketika kita bergantung kepada kuasa Allah, kita dapat membawa orang-orang terluka di tengah dunia ini kepada Kristus yang sanggup menebus mereka. Dengan pertolongannya kita bisa bersaksi tentang kuasa kehadirannya dalam diri kita yang sanggup mengubahkan hidup. Seperti Petrus dan Yohanes pada waktu ditangkap oleh mahkamah agama, mereka mengatakan, kami hanya takut kepada Allah, bukan kepada manusia. Wah, luar biasa. Mereka berani bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang Yesus adalah juru selamat. Petrus bahkan berdiri dan berkhotbah luar biasa. Waktu Petrus berkhotbah tentang Yesus yang lahir, Yesus yang melayani, Yesus yang hidup, Yesus yang mati, dan dia bangkit sebagai anak-anak yang hidup menyelamatkan seluruh manusia. 3.000 orang bertobat. Saya mau katakan, catatan sejarah gereja belum bisa menyamai kuantitas dari kesaksian dengan kuasa Allah yang luar biasa yang disampaikan oleh Petrus. Ya, jangan-jangan 30 orang yang bertobat, 1 orang yang bertobat, kebalikannya begini. Ini 1 orang yang berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Wah, kesaksian yang luar biasa. Dan bukan main-main. Karena Petrus sedang berbicara di hadapan orang-orang Farisi yang tahu mengenai agama Yahudi luar biasa. Ahli Taurat yang tahu Taurat menyeluruh, bisa dibandingkan dengan Petrus enggak. Tetapi kesaksian dengan kuasa Allah adalah kesaksian yang menyelamatkan. Saudara, saya mau jujur di hadapan saudara dan terbuka hari ini bahwa saya adalah bagian dari orang yang diselamatkan oleh Tuhan karena kesaksian dengan kuasa Allah dari seorang hamba Tuhan yang datang bersaksi kepada saya. Saya mengatakan hamba Tuhan, jangan kita langsung paham, oh pendeta, berarti Pak Eko diselamatkan oleh kesaksian dengan kuasa Allah dari seorang pendeta. Bukan. Kesaksian dengan kuasa Allah dari kakak ipar ibu saya, bukan pendeta. Ya. Orang Kristen kebanyakan, ya, belum baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai Kejadian, PL, PB selesai. Ya gitu kira-kira. Orang Kristen kebanyakan yang kadang Senin Kemis ya ibadahnya begitu kira-kira. Tetapi yang luar biasa pada waktu beliau bersaksi dengan kuasa Allah, tidak menyebutkan ayat Alkitab, hanya bersaksi. Nih, Pak Ade kasih tahu, dia bilang begitu. Ada 1 orang yang bisa menyelamatkan dirimu, yaitu Yesus. Wah, saya terbelakang. Saya percaya bukan hanya saya, ada banyak orang yang diselamatkan oleh karena kesaksian dengan kuasa Allah. Saudara, bagaimana respon kita melihat situasi ini? Kita harus belajar juga. Tidak hanya hidup dalam kuasa Allah, kuasa Allah yang menyertai kita, tetapi kita juga harus belajar bersaksi dengan kuasa Allah itu. Amin, saudara. Haleluya. Saya adalah seorang dosen. Biasanya saya memberikan tips ilmu saya, mentransferkan ilmu pengetahuan yang saya miliki kepada mahasiswa saya. Saya mengharapkan mereka bisa menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan mereka sesuai konteks kebutuhan mereka. Ya. Jadi kalau ilmu yang saya ajarkan adalah ilmu berkhotbah kepada mereka, ya, tips-tipsnya berkhotbah yang baik adalah A, B, C dan sebagainya.
Dan mereka maksudnya yang baik, mereka bisa menerapkan ilmu itu dengan baik sehingga mereka bisa berkhotbah dengan baik. Sama halnya dengan kuasa Allah yang ada dalam kehidupan kita. Itu harus diberdayakan. Itu harus digunakan untuk bersaksi bagi setiap orang. Mari kita jangan lupa dengan tugas kita sebagai gereja adalah tugas untuk bersaksi dengan kuasa Allah. Saudara, yang ketiga, mari kita akan lihat bersama-sama, tidak hanya hidup dalam kuasa Allah, bersaksi dengan kuasa Allah, disertai oleh kuasa Allah. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Semua sebab Allah menyertai dia. Kita bisa melihat bahwa catatan Kisah Para Rasul juga mengutip mengenai kehidupan Yesus, pelayan Yesus. Yesus melayani, Yesus menyembuhkan orang, Yesus melepaskan orang yang dikuasai iblis dengan kuasa Allah. Wah, luar biasa. Di dalam pemberitaan Injil oleh Petrus tercakup sebuah rangkuman singkat tentang Tuhan Yesus di Yudea dan Galilea, pengurapannya sebagai Mesias, tindak-tindakannya menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Seperti Yesus yang disertai kuasa Allah, demikianlah kita juga disertai oleh kuasa Allah. Jadi di dalam segi bidang kehidupan apapun saat ini, kuasa Allah menyertai saudara dan saya. Apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit, yang pelik, kita harus mengambil sebuah keputusan yang benar dan tepat. Tidak mudah. Kalau sedang dihadapkan dengan masalah, apalagi di sudut masalah, itu nggak mudah. Kebanyakan orang kita cenderung untuk gegabah mengambil keputusan. Kebanyakan orang kita cenderung untuk gerusa-gerusu, ya, terlalu cepat untuk mengambil keputusan, akhirnya keliru. Tetapi saya mengatakan di sudut masalah apapun, ketika kita sedang ada di titik nol sekalipun, kalau kuasa Allah itu menyertai saudara saya, kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan benar. Di dalam situasi pada waktu murid-murid sedang berdoa dan berpuasa, mereka sedang bingung apa yang mereka harus lakukan. Lalu Paulus melihat dalam visinya orang-orang di Makedonia yang berteriak, "Mari seberanglah ke sini, menyeberanglah ke sini, selamatkan kami." Padahal mereka sedang berdebat untuk memutuskan apakah mereka harus mengadakan perjalanan ke misi ke Asia, apakah mereka harus mengadakan perjalanan misi ke Eropa dan sebagainya. Karena Paulus memiliki sebuah kerinduan mengadakan perjalanan misi hingga ke ujung dunia. Pada waktu itu dikatakan ujung dunia adalah Roma. Dan memang pada akhirnya Paulus sampai di Roma karena dia harus berjalan di Roma, ya. Tapi sekalipun dipilih di Roma, dia tetap bisa memberitakan Injil. Paulus melihat visi itu dan dia mengambil keputusan untuk pergi ke Makedonia. Dan betul, luar biasa, kuasa Allah yang menyertainya menyelamatkan penduduk di Makedonia yang sudah lama menantikan keselamatan di dalam Tuhan. Yang saya mau katakan adalah, kalau semua disertai oleh kuasa Allah, saudara adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh orang lain. Jawaban-jawaban dari saudara ditunggu-tunggu oleh orang yang sedang banyak memiliki pertanyaan dalam kehidupannya. Keputusan-keputusan saudara sedang ditunggu oleh orang yang sedang bingung untuk mengambil keputusan. Mengapa saya bisa katakan itu? Karena waktu kuasa Allah menyertai kita, kita akan menjadi orang-orang yang decision maker. Kita akan diberikan amanat oleh Tuhan menjadi orang yang bisa mengambil keputusan, memegang keputusan. Sekalipun
Satu suruh tidak punya jabatan di situ, tapi Tuhan bisa memfungsikan saudara. Wow, satu RT lagi bingung mengambil keputusan, tiba-tiba saudara datang. Bagaimana Wasep hanya ngomong bercanda. Wah, ini keputusan yang bagus. Itu bisa terjadi. Kenapa? Kuasa Allah yang menyertai. Saudara, Allah tidak pernah memandang seberapa tinggi tingkat akademis yang kita miliki, seberapa terpandang status sosial kita. Allah tidak pernah memandang seberapa banyak harta benda yang kita punya. Allah tidak pernah memperhitungkan seberapa baik amal kehidupan kita. Yang Allah pandang apa kita mau dipakai oleh kuasanya. Sekalipun sederhana, sekalipun katanya adalah orang bodoh, tapi kalau Allah mau memakai dengan kuasanya, bisa mempermalukan orang-orang yang pintar. Yang saya mau katakan, mari kita rindukan kehidupan kita terus disertai oleh kuasa Allah. Amin. Kuasa Allah bisa mencari solusi di tengah-tengah bisnis pekerjaan kita. Kuasa Allah adalah solusi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kuasa Allah adalah solusi yang terbaik untuk anak-anak dalam dunia pendidikannya. Ya. Maju mundur, cantik. Apakah mau tetap muka atau enggak sekolahnya? Gitu ya. Kuasa Allah akan menjawabnya. Maju mundur, cantik. Toko-toko, ya, retail sekarang berguguran, betul enggak? Mulai berguguran. Ini sesuatu hal, jawabannya adalah kuasa Allah. Mari saudara, kita menanggapi dengan positif kuasa Allah yang tersedia, yang tidak terbatas itu. Dengan kita hidup di dalam, dengan kita belajar bersaksi dengan kuasanya, dan kita senantiasa merindukan terus disertai oleh kuasa Allah. Tuhan memberkati saudara saya hari ini. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Syukur. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu sanggup melintasi segala aspek kehidupan kami. Haleluya. 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 Biarlah kami belajar menanggapi dengan positif kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Dengan kami hidup di dalamnya, dengan kami belajar bersaksi dengan kuasa-Mu, dan kami senantiasa merindukan disertai oleh kuasa-Mu. Haleluya. 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 Pengetahuan akademis kami yang kami dapatkan tidak cukup untuk menjawab segala permasalahan hidup kami. Status sosial kami tidak bisa menjawab tantangan-tantangan yang kami hadapi. Haleluya. Pengalaman hidup kami tidak bisa menemukan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara yang sangat dipandang, hormat, dimuliakan oleh Tuhan. Kita ini biji matanya Allah. Tuhan tidak akan pernah telantarkan kehidupan saudara dan saya. Tuhan akan menghargai kehidupan kita. Tuhan berjanji akan bersama-sama dengan kita. Salah satu buktinya bahwa Dia menyediakan kuasa yang tidak terbatas. Haleluya, haleluya, haleluya. Harapanku di dalam-Mu,
Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan hari ini mengenai hal yang simpel, dengan cara yang simpel sederhana, tetapi kuasa Allah tidak sederhana. Kuasa Allah tidak terbatas dalam kehidupan kita. Bahwa saudara hidup bersaksi dan disertai oleh kuasa Allah. Haleluya. Kita mengambil keputusan yang baru, biar kuasa Allah yang tersedia, disediakan oleh Tuhan, tidak kita biarkan begitu saja. Seperti pajangan dinding, seperti hiasan dinding yang hanya dilihat, seperti barang mahal yang hanya disimpan tetapi tidak perlu disentuh. Hari ini mari kita mengambil keputusan yang terbaik. Saya mau hidup bersaksi dan disertai oleh kuasa. Kalau saudara ingin mengambil keputusan itu, saya ingin semua saudara meletakkan tangan di depan dada. Saya ingin berdoa saudara hari ini. Hal yang kedua, berkaitan saudara yang sedang mengalami percobaan, tantangan, sakit penyakit, saudara harus mengalami kuasa Allah. Kalau kuasa Allah turun di atas
bersaksi dan disertai oleh kuasa Allah. Teguhkan dengan firman-Mu Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Biar keputusan itu menjadi keputusan final yang tidak berubah-ubah. Seperti iman kami terus akan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Setiap umat-Mu yang sedang menghadapi masalah pencobaan yang tertekan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kuasa Allah tidak terbatas menolong, kuasa Allah tidak terbatas nyatakan turun di dalam nama Yesus, memberi kemenangan. Yang sakit, kuasa Allah turun dinyatakan oleh pintu darah Yesus, sembuh. Haleluya. Yang terbeban, yang bergumul akan bebannya, kuasa Allah terbatas menolong anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, persoalan rumah tangga, persoalan hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, dijawab oleh kuasa hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa. Hidup kami dalam genggam tangan-Mu ya Tuhan. Terus kami hidup, terus kami semangat bersaksi, terus kami disertai oleh kuasa-Mu. Mengucap syukur menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kuasa. Turunlah damai sejahtera dari Allah dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.